Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang relasi. Nah, jadi di dalam relasi, sebelumnya kita definisikan dulu tentang pasangan berurutan. Jadi pasangan berurutan itu adalah pasangan dari dua buah objek A dan B yang memperhatikan urutannya. Bahwa dapat didefinisikan A, B itu tidak sama dengan B, A, di mana A tidak sama dengan B, sebab bagian pertama dari AB ditempati oleh objek A, sedangkan bagian pertama dari BA ditempati oleh B. Nah, yang kedua adalah kalimat matematika terbuka, yakni apabila ada variabel X dan Y, itu nilai kebenaran dari PX, Y belum dapat ditentukan. Kemudian, contoh dari kalimat matematika terbuka, misal X lebih kecil daripada Y. Nah, ini belum terbukti kan? Apakah benar kalau X lebih kecil daripada Y atau sebaliknya gitu kan? Nah, pada kalimat A ditambah B sama dengan 8, nah ini akan bernilai benar. Nah, jika kita mensubstitusikan nilai A itu 5 dan B itu 3. Sehingga 5,3 itu bernilai benar. Tetapi dia bisa bernilai salah jika kita mensubstitusikan nilai A-nya misalnya 2, B-nya dengan 3. Nah, nilainya salah kan? Nah, begitu ya. Kemudian, apabila kita punya kalimat terbuka nih, kuadrat dari X ditambah dengan kuadrat dari Y adalah 16. Atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, bagaimana nilainya kira-kira? Benar atau salah? Yang selanjutnya, definisi dari relasi itu sendiri. Nah, relasi itu adalah suatu kalimat terbuka dari himpunan A ke himpunan B yang anggota-anggota semua pasangannya terurut. Nah, dengan XA dan XB sedemikian rupa sehingga kalimat terbukanya menjadi yang benar. Gitu ya. Misal ada suatu relasi itu terdiri dari himpunan A, himpunan B. Nah, kemudian yang ketiga adalah suatu kalimat terbukanya. Selanjutnya, PAB-nya itu, himpunan P dan AB-nya adalah benar, maka dapat ditulis A, relasi B atau dibaca A berhubungan dengan B. Sedangkan jika PAB adalah tidak benar, maka dapat ditulis A tidak terhubung dengan B. Ada tanda coretnya gitu ya di sini. Ya, iso. Nah, gitu ya. Relasi. Nah, jadi relasi biner itu merupakan himpunan antara A dan B tadi ya, bagian dari A dengan B. A relasi yang tadi ya. Nah, A relasi B yaitu artinya A dihubungkan dengan B oleh R. Ketika A ada tanda ini atau tanda seperti ini ke atas, artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi B. Gitu ya. Nah, teman-teman pasti pernah dengar. Jadi kalau A itu disebut dengan domain atau daerah asal, sedangkan B-nya itu adalah daerah hasil atau range dari si R-nya. Misalkan seperti ini. Kita punya himpunan A, Amir, Budi, Cecep. Kemudian kita punya himpunan B, IF221, IF251, IF342 dengan IF323. Nah, kira-kira A dengan B-nya himpunan berurutannya seperti apa? Berarti ini dengan ini ya. Dengan ini, kemudian ini dengan ini, gitu kan. Nah, ini Budi dengan si ini, kemudian ini dengan ini dan ini, dan seterusnya ya sampai habis. Cecep dengan IF21 gitu kan. Nah, kemudian misalkan relasi yang mengatakan mata kuliah yang diambil, nah kita punya kata penghubungnya nih kalimat terbukanya, bahwa menyatakan relasi, menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Gitu ya, pada semester ganjil. Nah, apa aja nih mata kuliahnya? Nah, semester ganjil, berarti yang ganjil ya. Nah, Amir, Budi, Cecep. Ya. Kemudian, dapat dilihat bahwa R itu merupakan bagian dari A dengan B.
A adalah daerah asal, R dan B adalah daerah hasil. R dan B-nya adalah daerah hasilnya. Nah, misal Amir dengan mata kuliah IF 251 adalah anggota R-nya. Nah, jadi Amir F 251. Bagaimana dengan 342? Apakah termasuk? Tidak, karena kan tadi kata penghubungnya apa? Mahasiswa pada semester ganjil. Mata kuliah pada semester ganjil. Ya, jadi perbedaannya. Lanjut. Nah, misalkan kita punya lagi nih, P-nya adalah 234, Q-nya adalah 248915. Kemudian kita punya kalimat terbukanya atau relasinya. Jika P habis membagi dengan Q, sehingga anggotanya apa? Anggotanya si R. Nah, kalimatnya kan tadi HP habis membagi dengan Q. Berarti kita lihat P-nya yang 2. 2 ini habis membagi dengan siapa? Dengan si 2. Ya kan? Yang ada di Q-nya 2. Kemudian 2 ini habis membagi dengan siapa? Dengan si 4. Kemudian dengan siapa lagi? Dengan si 8. Apa dengan 9 juga ya? Tidak, ya kan? Nah, habis ya. Kemudian kita lihat 3-nya. Siapa aja yang bisa habis membagi dengan Q-nya? Nah, begitu juga dengan 4. Nah, sehingga kita memperoleh hasilnya adalah ini untuk relasinya. Nah, ini coba teman-teman kerjakan. Relasi dapat dibuat dari himpunan A, nah ini, ke himpunan B. Nah, relasinya apa aja? Setengah dari. Nah, kira-kira R-nya berapa nih? Akar dari, kemudian faktor dari, kuadrat dari. Coba ya. Nah, untuk representasi relasi itu dapat dibuat dengan diagram panah. Gitu ya. Jadi, tadi ya ini diagram panahnya. Tadi yang ini kata perintahnya tadi ya, P habis membagi ya. Hasil habis membagi. Nah, tadi ini jadwal kuliah. Jadwal perkuliahan. Kata relasinya. Nah, ini. Nah, ini ya, bisa dilihat gambarnya. Nah, untuk penyajian relasi itu tadi diagram panah yang tadi ya. Kemudian ada grafik kartesius, tabel, matriks, graf berarah. Nah, bagaimana bentuknya? Yang pertama sudah tadi, nah yang kedua dengan tabel. Jadi teman-teman bisa membuatnya, relasinya ada di sini. Ya, tadi kan daerah relasi sama dengan daerah B-nya ya, hasil atau range. Nah, teman-teman bisa membuat tabel. Nah, ini contoh tabelnya. Kemudian, yang ketiga, teman-teman tuh bisa membuat dengan matriks. Jadi, misal tadi kita punya A, himpunannya apa aja, B-nya apa. Kemudian, relasinya dapat disajikan dengan metrik atau M. Nah, di sini. Yang dalam hal ini adalah M 1,0, jenis 10, AI, BJ, kemudian AI, BJ. AI, BJ itu anggota dengan R, ini tidak dengan anggota R. Ya. Kemudian yang keempat itu dengan grab. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik dan tiap pasangan terurutan dinyatakan dengan busur. Pasangan terurutan AA dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang. Gelang atau kalang. Misalnya kita punya relasinya adalah A, A, B, kemudian B, A, B, C, B, D, C, A, C, D, D, B. Nah, adalah relasi pada himpunan A, B, C, D. Sehingga bentuknya seperti apa? Nah,
dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpul A itu sendiri. Nah, tiap elemen dinyatakan dengan sebuah titik. Nah, tiap pasangan urutan dinyatakan dengan busur. Gitu ya. Berarti A, A, dia sendiri. A, B, nah diarahin ke sini. B, A, balik lagi ya. Kemudian B, C, di sini. B, D, nah, B, C, C, A, C, A, C, D. Kemudian D, B. Nah, kalau A, dibuat busur dari simpul A itu sendiri. Baik lagi. Kayak dibentuk gelang. Kemudian sifat-sifat relasi biner apa aja? Ada yang namanya refleksif. Nah, refleksif ini jika A, anggota R untuk setiap A anggota A. Kemudian tidak refleksif ketika A anggota A sedemikian sehingga A, itu bukan dari anggota R itu sendiri. Misal kita punya himpunan A dan relasi R didefinisikan pada himpunan A, maka kita punya anggotanya 1,1, 1,3, 2,1, 2,2. Nah, ini bersifat refleksif karena terdapat elemen relasi berbentuk A, A. Siapa aja A, yaitu 1,1, 2,2, 3,3, dan 4,4. Ya. Dia nggak bersifat refleksif. Kenapa? Nah, karena nggak ada si 3,3. Sini. 2,1,1, 2,2, 2,3, 4,2, 4,3, serta 4,4. Dia nggak bersifat positif karena nggak ada ini. Gitu ya. Jika ada anggota A, himpunan A, tapi nggak masuk ke anggotaannya 3,3. Oke. Kemudian, 3 buah relasi bahwa menyatakan relasi pada himpunan bilangan bulat positif. Nah, kata fungsinya adalah, kata relasinya adalah X lebih besar daripada Y. Kemudian kita punya himpunan S dan himpunan T. S itu X ditambah Y sama dengan 5, dan T itu TX ditambah Y sama dengan 10. Kata fungsinya apa relasinya? Bahwa X lebih besar daripada Y. Benar atau tidak? Nah, tidak ada satupun dari ketiga relasi di atas yang refleksif. Karena misal kita ambil 2,2. Nah, misal X-nya 2 nih. Ya. Kemudian Y-nya 2. Nah, X berarti 2 ditambah 2, apakah sama dengan 5? Tidak ya. Kemudian kita coba di T-nya, ketika 3 dikali 2 ditambah 2, nah, apakah sama dengan 10? Nah, jadi itu bukan anggota R, S, maupun T. Relasi yang bersifat refleksif mempunyai matrik yang elemen diagonal utamanya selalu bernilai 1. Diagonal utamanya adalah 1, 1, 1. Graf berarah dari relasi yang bersifat relatif dijadikan adanya gelang pada setiap simpulnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu menghantar transitif. Misal jika A, B adalah anggota R dan B, C adalah anggota R, maka A, C anggota R untuk A, B, C adalah anggota A. Misal kita punya soal, A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian direlasikan R didefinisikan pada himpunan A. Nah ini 2,1, 3,1, 3,2, 4,1, 4,3. Nah ini bersifat menghantar. Nah, ketika F-nya itu 1,1, 2,3, 2,4, 4,2, itu tidak menghantar. Kenapa? Karena 2,4 dan 4,2 itu adalah anggota R. Tetapi 2,2 bukan anggota si R.
Nah, begitu pula ketika 4,2 dan 2,3 anggota R. Tetapi 4,3 itu bukan anggota R. R jelas menghantar. Jelas ya? Ada 1,1, 2,1. Kemudian ketika R-nya itu adalah 1,2 dan 3,4, menghantar karena tidak ada A, B anggota R dan B, C anggota R, sehingga A, C adalah anggota R. Nah, relasi ini yang hanya berisi satu elemen seperti 4,5 selalu menghantar. Nah, misal kita punya kasus yang sama kayak tadi. Ketika kita punya S, X tambah Y sama dengan 6, 3X tambah Y sama dengan 10, dengan kata relasinya adalah X lebih besar daripada Y, R adalah relasi menghantar. Jika X itu lebih daripada Y dan Y lebih besar daripada Z, maka X lebih besar daripada Z. S tidak menghantar. Misalnya kita ambil 4,2 dan 2,4, anggota S, tetapi 4,4 itu adalah bukan anggota dari S. Ya. Kemudian ketika kita ambil T 1,7, 2,4, 3,1, itu tidak menghantar. Nah, kenapa? Relasi yang bersifat menghantar tidak mempunyai ciri khusus pada matrik representasinya. Tidak ada busur A ke busur B dari B ke C, maka terdapat busur berarah dari A ke C. Kemudian ada sifat yang selanjutnya yaitu setangkup dan tolak setangkup. Dikatakan setangkup jika A, B anggota R, maka B, A adalah anggota R untuk A, B anggota A. Sedangkan tidak setangkup jika A, B anggota R, B, A tidak sama dengan anggota R. Nah, relasi R pada himpunan A sedemikian sehingga A sama dengan B untuk A, B anggota A disebut tolak setangkup, sedangkan tidak tolak setangkup jika ada elemen berbeda antara A dan B sedemikian sehingga A, B adalah anggota R dan B, A adalah anggota R. Nah, ini ya. Misalkan kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat relasinya dulu. Ini bersifat setangkup. Di sini kita punya 1,2 dengan 2,1 adalah anggota R. Begitu juga kalau kita ambil 2,4 sama 4,2 adalah anggota R. Tuh. Kemudian kita ambil 1,1, 2,3, 2,4, 4,2. Nggak sangkup karena 2,3 bukan anggota dari R. Ya kan? Tetapi 3,2 tidak ada anggota dari R. Kemudian tolak setangkup karena 1, 1 dan 1,1, 2, 2, 2, 2, 3,3 sama dengan 3. Nah, itu setangkup. Tolak setangkup, R tidak setangkup. Nah, bagaimana hasil relasi ini? Apakah sifatnya? Nah, ini contohnya kayak tadi. Jadi bukan relasi sangkup, misalnya 5 lebih besar daripada 3. Tetapi 3 nggak mungkin kan lebih besar daripada 5, karena kata fungsinya X lebih besar daripada 5. S, relasi sangkup, karena ketika kita ambil 4 dengan 2, dan 24 adalah anggota dari S. Lebih besar kan? X lebih besar daripada si Y-nya. T tidak setangkup. Bila kita ambil angka 3 sama 1 dan 1,3 bukan anggota dari T. S ini tolak setangkup karena misalnya 4,2 itu anggota S, 4,2 anggota S, tetapi 4 tidak sama dengan 2. Relasi R dan kedua tolak setangkup. Nah, coba ditunjuk. Kemudian, grafnya memiliki metrik. Nah, ini metriknya. Nah, ini. Di dalam relasi itu memiliki komposisi, dinotasikan dengan
S bundaran R atau relasi dari A ke C yang didefinisikan S bundaran R, AC, A anggota A, C anggota C, dan untuk beberapa B anggota B. A, B anggota R, dan B, C anggota S. Misalnya kita punya R 1, 2, 1, 6, 2, 4, 3, 4, 3, 6, 3, 8 adalah relasi dari himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8, dan S 2U, 4S, 4T, 8U, dan relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Maka komposisi relasi tersebut adalah ini, agak kompleks. Jadi misalnya kita di sini angkanya 1, 1, 2, 3. Oke. Kemudian di sini 2, 4, 6, 8. STU. Misalnya kita punya himpunan ini 1, 2, 3. Ini udah ditemuin ya. Sama 1 ke 2, kemudian 1 ke 6, kemudian 2 ke 4, 3 ke 6, 3 ke 8. Ya. Himpunan 1, 2, 3 ke himpunan 2, 4, 6, 8 dan STU. Nah, ini adalah relasi himpunan. Nah, jadi ini suatu relasi himpunan. S-nya misal dari 2 ke U, 4 ke S, 4 ke T. Ya. Dan 8 ke U. Adalah relasi dari himpunan 2, 4, 6, 8 ke himpunan STU. Maka komposisi dari S bundaran R tadi di mananya? Di 1 dengan U, kemudian 1 dengan T, kemudian 2 dengan S, 2 dengan T, 3 dengan S. Nah, kemudian 3 dengan T, 3 dengan U. Gitu ya. S himpunan relasi ke R jika A dengan C-nya. A dengan C-nya. Jadi fokus ke sini dengan ininya. Ya. Oke. Nah, ada yang namanya relasi inverse. Nah, ini dinotasikannya ini. Relasi inverse dari himpunan B ke A yang didefinisikan dengan R inverse sama dengan B, A. A, B adalah anggota R. Contoh soal, misalnya A adalah X sedemikian sehingga himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 5, X adalah suatu bilangan asli. Nah, bilangan asli itu berapa aja? 1, 2, 3, 4. Kemudian bilangan asli. 1, 2, 3. Nah, kata fungsinya atau relasinya adalah X habis membagi Y. Nah, sehingga X habis membagi Y. Tentukan relasi inverse dari RR-1. Ya. Jadi penyelesaiannya ini kita buat R-nya dulu nih yang habis membagi. X habis membagi Y. Berarti R-nya apa aja? Sini R-nya. R-nya sama dengan X habis membagi 1,1. Kemudian kita punya 2,2. Kemudian kita punya 3,3. Kita punya 4,4. Nggak ada yang 4 ya. Ada lagi. Nah, ini maka relasi inverse-nya dibalik. Kebalikannya yaitu Y habis dibagi dengan X. Y habis dibagi dengan X. Berarti R inverse
untuk X, Y-nya. Nah, dibalik nih, jadi Y, X. Jadi Y, X, tadi kan RX ya. Kita pilih ya. Nah, tadi R-nya adalah X, Y. Nah, di sini kita balik jadi Y, X. Yang habis membagi, kita balik jadi kalimatnya Y habis membagi dari X. Sehingga balik nih, ini duluan baru ini 1,1, kemudian 2,2, kemudian ini ada tambahan lagi ya. Kan 1 habis dong. 1 habis membagi dengan 2, kemudian 1 juga habis membagi dengan 3. Nah, ini 2,2-nya tetap. Ini kita balik ya, 3,3. Nah, di sini kelihatan nih baru 2,1 dan 3,1. Nah, itu ya. Itu nilai untuk nilai R inverse. Oke, udah ya. Nah, misal nih kita punya soal lagi. A-nya adalah 248, B-nya 124. Jika X anggota A dan Y anggota B, kita punya relasinya X 2 kali Y. Nah, berarti kalau untuk mencari R inverse-nya apa? Y ya 2 kali dari X. Nanti teman-teman cari ya. Oke, ini buat latihannya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.